pelajaran malam hari ini. Kita sambung lagi bersama Bunda Susan Arkanisa. Mari kita sambut Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Saya share screen. Mic-nya yang di Google Meet. Oh iya, di Google Meet. Share screen-nya gimana Bunda? Kelihatan enggak? Kelihatan Bunda? Bunda Pita? Share screen-nya kelihatan Bunda? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini kelihatan? Kelihatan. Ini kelihatannya apa nih? Ruqyah kelihatan enggak? Kelihatan. Ruqyah Syariah. Tulisannya apa Bunda Yuni? Ruqyah Syariah. Oh iya, iya benar. Ya izin saya menata dulu ya, menata flyer karena permintaan dari Bunda Pita untuk dikasih flyer Bunda ya, karena biar ini ya lebih nyata, ndak goib terus ya. Berkenaan ini Bapak Ibu ya, tadi Bunda Pita menjelaskan tentang hal goib kuantum ya, bagaimana hal kuantum yang ada di dalam diri kita itu sangat berdampak di dalam nasib kita gitu Bapak Ibu ya. Kelihatannya memang tidak nampak tapi ternyata itu sangat sekali berdampak ya. Pada waktu kita belajar magnet rezeki kemudian kita tidak mau praktek pol-polan tapi kita pengen ajaib, itu nonsen Bapak Ibu. Tidak bisa, kita harus praktek gitu. Dari hal terkecil gitu kan yang tidak kelihatan mata gitu tapi terasa di dalam diri kita, maka kita harus praktekkan gitu ya. Nah pada malam hari ini ya berbeda dari pembelajaran di RFF LOP. Saya sekarang ini menjelaskan tentang produk yang sangat berkait sekali dengan adanya dunia kuantum, karena ini seperti sangat halus sekali gitu ya, sangat halus, kelihatannya cuma garam ya kayak gitu kan, tapi karena sudah diberi ada doa ya, ada sugesti gitu ya, kemudian ada niat gitu ya, niat terbaik terutama karena awalnya saya memproduksi ini juga itu saya afirmasi ya, saya mohon kepada Allah, karena apa, banyak yang belajar magnet rezeki ya yang enggak pada telaten gitu ya, jadi kurang telaten gitu ya. Oh itu enggak berasa gitu, enggak peka, apa sih ini ilmu magnet rezeki kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya Allah mohon tolong untuk bisa diberi petunjuk gitu ya, memakai apa ini biar nanti orang itu bisa melihat bentuk nyata dan merasakannya lebih mudah kayak gitu kan. Akhirnya adalah ini garam ruqyah gitu kan, yang saya sudah uji coba itu dari bulan puasa gitu ya, dari bulan puasa, tapi saya memang masih silent dulu gitu ya. Karena apa? Karena saya harus mengamati dulu gitu kan, efeknya seperti apa, seperti itu kan. Saya untuk bisa uji coba dulu kayak gitu kan, diri saya dulu kan. Nah pada malam hari ini saya mengabarkan hal baik gitu ya, mengabarkan hal baik. Kalaupun nanti Bapak Ibu tanggapannya beda-beda, enggak apa-apa gitu ya. Jadi kan hal baik itu memang harus disampaikan gitu kan. Nah nanti tanggapannya dari Bapak Ibu gimana? Kalaupun antusias kok ikut mencoba, monggo gitu loh. Kemudian melanjut, alhamdulillah seperti itu. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Nah nanti tinggal Bapak Ibu sendiri yang memilih. Kenyataannya kami saya sendiri ya dalam mempraktekkannya gitu ya, dalam uji cobanya itu kok banyak emisinya ya gitu kan, yang saya tulis ada di ini ya, ada di testimoni gitu ya, itu kok sangat terasa sekali gitu kan. Nah Bunda Pita yang Bun ini coba Bun gitu kan, sama Bunda Dina gitu, tapi Bunda Dina belum, karena belum sempat, masih sibuk admin gitu kan. Nah kemudian Bunda Pita langsung testimoni juga gitu kan, akhirnya banyak menguatkan, apalagi yang jamaah yang ada di offline itu kan, tak mentoring betul-betul gitu ya, seperti halnya di privat RFF LOP. Jadi setiap tahajud itu saya mentoring benar-benar gitu, memang energinya powerful banget kelihatannya. Malam itu kita bangun gitu ya, kalau memakai otak kiri hitung-hitungan, kita kan siangnya lemes gitu ya, siangnya itu kan kita kurang tidur gitu kan, tetapi kenyataannya justru malah energinya berlipat gitu, berlipat, ditandai hari ini yang berangkat itu lipat 3 dari biasanya yang offline gitu ya, yang offline. Jadi kan keajaibannya nyata Bapak Ibu kayak gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu semua saya perlu kabarkan ke Bapak Ibu ya,
untuk di sini ya saya menyampaikannya adalah untuk Bapak Ibu nanti menanggapinya gimana gitu ya. Maksudnya kalaupun mau mencoba, alhamdulillah nanti menghubungi Bunda Dina gitu ya untuk di grup ini gitu ya. Memang kalau di luaran kan beda ya untuk ininya pelayanannya kayak gitu ya. Kalau yang khusus untuk di pembelajaran Arta MR nanti untuk ke Bunda Dina ya. Seperti biasa kayak istilahnya untuk ini ya apa infak RFFLOP juga ke Bunda Dina gitu ya. Nah, berkaitan dengan dunia kuantum Bapak Ibu ya, dunia goib dan dunia halus gitu ya. dunia makhluk halus. Ini saya sebenarnya di samping pembisnis gitu ya. Saya berkecimpung di bidang makhluk halus gitu ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu, saya enggak tak belanjakan yang serem-serem enggak gitu. Jadi kan itu kan dari niatnya kita aja. Kalau kita mau apa namanya menampilkan yang serem gitu ya, yang horor gitu, ya bisa aja disetel kayak gitu. Tapi saya enggak gitu. Saya enggak mau gitu kan. Itu kalau bagi saya itu membocorkan energi gitu kan. Nah, bagaimana untuk bisa membooster menghasilkan energi baik? Ya kita share untuk nilai kebermanfaatan gitu. Ada manfaatnya. Orang kalau berilmu ya kemudian di-share hanya untuk wah harga diri gitu kan. Kemudian dibilang sakti ya, kemudian wah biar dihormati gitu kan, berlebihan kayak gitu kan. Karena apa? Menampilkan apa namanya hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Ya aneh kayak gitu kan. Ya katanya ilmu magnet rezeki juga tidak masuk akal, tapi kan masuk di hati gitu kan. Karena setelah praktek memang benar-benar nyaman gitu kan. Nah, dalam hal ini ya Bapak Ibu, alhamdulillah sebenarnya saya pergi ke masuk ke dalam wilayah ruqyah itu ya, wilayah dunia halus gitu ya dari tahun 2007. Yang diawali adalah karena saya tidak bisa memperbaiki diri gitu, tidak bisa gitu kan, bisa jadi belum bisa gitu ya. Akhirnya Allah paksa saya dengan jalan banyaknya keluhan-keluhan gitu kan ya. Saya tidak bisa ini masuk dunia kuantum, tidak bisa memperhalus diri gitu ya. Akhirnya dipaksa tuh sama Allah ya untuk bisa masuk gitu kan. Wah, dipaksa sampai guling kuming gitu kan. Udah ngaku aja lah kayak gitu kan. Kayak Ustadz Mas kan juga iya. Ustadz Mas, wah saya dulu kayak gini kayak gitu kan. Saya kali lebih parah Pak Nas kayak gitu kan. Karena sampai penyakitnya seperti itu gitu ya. Tapi karena saya berpedoman seperti ini. Kalau untuk keluar, saya tidak mau menyampaikan hal yang tidak enak gitu. Saya untuk diri saya itu sampaikan istilahnya untuk saya sendiri kalau tidak enaknya gitu ya. Kalau untuk orang lain saya harus tampilkan yang terbaik gitu kan. Akhirnya memang seperti tidak ada keluhan gitu kan. Seperti tidak ada apa-apa kayak gitu kan. Tapi ternyata saya merasakan sendiri itu tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman sekali gitu. Nah, akhirnya saya harus memperbaiki diri. Saya tanya ke karyawan saya, Mas, di mana saya bisa berguru untuk bisa memperbaiki diri saya, gitu kan. Akhirnya ditemukan seorang ustadz gitu ya, guru ngaji. Tapi karena mungkin saya gambarannya kok ini ya, lebih tinggi lagi kayak gitu kan. Akhirnya saya cari sekolahan gitu kan, ya semakin senang sekolah gitu kan. Ya saya cari guru lagi kayak gitu kan. Udah dapat guru satu, ya belum selesai, saya juga mau guru lagi kayak gitu. Tak terus menerus karena apa? Saya sudah sudah mulai merasakan nikmatnya gitu ya, nikmatnya memasuki alam lain, alam kuantum, alam gaib gitu ya, alam gaib. Kalau misalnya mau diceritakan gitu ya, pengalaman spiritual itu banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Makanya saya tuh enggak mau cerita yang hal-hal gaib yang seperti itu karena itu tadi ya agar tidak terlarut ke sana gitu ya, agar tidak terlalu. Tapi banyak sekali yang halus-halus itu saya rasakan gitu ya, saya rasakan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ya, akhirnya saya diundang untuk seperti ini Bapak Ibu, ruqyah rumah usaha gitu ya. Diawali ada tazkiyatun nafs gitu ya, dengan ada muhasabah juga gitu. Untuk apa? Netralisir tempat usaha, menarik rezeki seperti itu ya, dan lain-lain. Ini menetralkan. Tapi walaupun kelihatannya apa iya sih memang netral gitu ya, memang iya gitu, memang netral, dirasakan nyaman kayak gitu, nyaman. Seperti halnya Bapak Ibu yang ada di RFFLOP, bagaimana rasanya? Memang tidak bisa diwujudkan kayak bentuk apa kayak gitu ya, tapi oh iya kok nyaman kayak gitu kan, kok enak kayak gitu kan. Nah seperti itu hal gaib itu Bapak Ibu ya.
Nah, ini diantaranya. Nah, ada dipanggil lagi rumah usaha gitu ya. Nah, ini juga rumah usaha. Kemudian ada Ruqyah Syariah ya. Ini rumah hajat gitu. Nah, ini sering sekali ini di daerah Batang. Tapi saya jarang publikasi gitu. Jarang publikasi karena saya terkenalnya pembisnis dagang gitu kan. Nah, ini untuk intern memang jamaah-jamaah insan mulia Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada hajatan gitu ya, nah saya dipanggil kayak gini. Dipanggil untuk ngisi gitu ya, ngisi ada ceramahnya ya, ada sholavatannya gitu. Jadi makanya saya suaranya merdu karena juga sholawatan. Tapi untuk sholawatan ini saya ada dibantu ya oleh Darul Hikmah tim Rebana gitu, ada dibantu di sini gitu ya. Nah, alhamdulillah akhirnya pengembangan itulah yang kita adakan kembali teknologi kembali ya, seperti halnya tadi Bunda Pita sampaikan bahwa ini nanti untuk apa namanya dari Google juga ada pengembangan-pengembangan. Ternyata kita pun ya dalam dunia kuantum itu pengembangan untuk kesehatannya itu bisa gitu ya, bisa sekali untuk di merger gitu ya dengan ada produk bumi yang diberikan amalan langitan, diberikan niat-niat tertentu yang tentunya di sana untuk kebermanfaatan gitu ya. Kok ada daun pandannya Bunda? Nah, ini memang khas ya, khasnya dari Bunda Susan kayak gini gitu ya. Nanti ada daun pandannya kayak gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat sudah belajar ilmu magnet rezeki. Saya ucapkan selamat. Seperti halnya Bunda Pita tadi sampaikan, kalau mau pakai ilmu magnet rezeki aja ya enggak apa-apa gitu ya, karena ini kan kabar baik aja gitu ya, enggak wajibun amat gitu. Tapi kalau Bapak Ibu, saya pengen nyoba kayak apa sih kok katanya memang nyala kayak gitu kan. Nah, Bapak Ibu silakan nanti hubungin Bunda Dina atau Bunda Pita gitu ya. Nah, manfaatnya apa saja nih Bapak Ibu? Yang benar-benar saya rasakan gitu ya. Yang namanya lemes gitu ya, yang namanya lemes kan saya sering ini ya sampai malam kayak gitu ya, sampai malam, kemudian juga kerjaan siang banyak sekali kayak gitu ya. Kadang kan ketarik menjadi kayak ada lesu kayak gitu kan ya. Tapi memang saya jarang minum vitamin gitu. Bapak Ibu, saya jarang minum vitamin gitu kan, paling air putih kayak gitu kan, karena enggak terbiasa gitu ya. Minum kopi juga enggak kayak gitu kan. Nah, pada saat ada garam rupiah ini saya mandi kayak gitu ya. Kemudian saya taruh ya. Jadi awalnya Bapak Ibu saat nanti Bapak Ibu mendapatkan ada ini ya garam rupiahnya ini, nanti Bapak Ibu taruh ada di baskom. Kalau saya taruh ada di baskom ya, kita namakan mangkok aja lah, mangkok besar gitu ya, karena kan enggak besar-besar banget, jadi bukan baskom ya, baskom sedang kayak gitulah. Nah, kemudian semalaman, jadi seharian semalaman naruhnya di mana? Di dekat kepala kita. Jadi di compare seperti itu. Untuk apa? Mengikat hal-hal tidak baik yang sering menyerang ada di kepala. Ini kan kepala kita itu sering mau berpikir yang tidak baik kan, ya. Ada persoalan sedikit kayak gitu kan, nanti kayak tertekan ya, kayak mau gitu kan, emosi gitu kan. Nah, kemudian ada lagi mungkin ada kabar yang tidak enak, jadi nanti baper gitu kan, terbawa perasaan gitu. Makanya harus dibersihkan nih ion-ion tidak baiknya gitu kan. Dengan apa? Diikat oleh garam ini tadi yang sudah ada diberikan ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya, sudah diruqyah gitu ya. Nah, kemudian semangatnya itu berlipat-lipat Bapak Ibu. Semangatnya menjadi kayak ketemu lagi saya usia 22 gitu kan, saya sampaikan. Kok saya kayak dulu lagi ya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Saya enggak usah minum obat, hanya pakai luar aja dibersihkan gitu ya. Nah, kemudian kok saya rasanya nyaman gitu kan. Efeknya Bapak Ibu, LOP itu mudah sekali terbantu gitu kan. Jadi kayak gitu, kayak udah langsung kayak gitu aja gitu. Jadi kayak apa namanya, saya pengen nih usaha saya rame gitu. Saya pengen ke toko rapi, biasanya kan saya kalau mau ke toko rapi, iya apa enggak ya saya ke sana, iya apa enggak ya gitu. Tapi sekarang ini saya harus ke sana nih. Kemudian saya tata nih, saya seperti ini, saya seperti itu. Udah bawain pula toto ke sana kayak gitu. Jadi cek kayak gitu kan. Ya. Nah, efeknya apa? Efeknya rezeki lancar gitu kan. Tenang hatinya. Setelah itu sehat ya, sehatnya itu, freshnya itu seperti minum kayak berapa multivitamin kayak gitu. Ya kayak minum banyak kapsul kayak gitu kan ya. Nah, efek selanjutnya wajah itu kayak menjadi glowing sendiri kayak gitu, cerah kayak gitu ya. Kemudian aneka keluhan itu pergi. Contoh misalnya sebenarnya saya kan ada keluhan di atas ini ya, maaf ya, tulang belakang kayak gitu ya. Karena mungkin usia faktor usia gitu kan. Kok saya cenut-cenut kayak gitu ya. Ini kenapa ya Allah, mohon petunjuk kayak gitu kan. Saya pakai
A'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, kemudian tak munculkan ada cahaya merah, kemudian cahaya hijau gitu kan. Kadang naik turun Bapak Ibu, kadang muncul kadang enggak, kalau enggak alhamdulillah berarti ngefek nih kayak gitu kan. Tapi pada waktu dibantu dengan garam rupiah ini gitu ya, kita itu enjoy aja terus gitu kan. Nah, tapi nanti wirid yang a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq itu kita taruh saat mandi gitu. Saat mandi tapi dalam batin ya, karena mungkin mandinya kan kita ada di toilet, maaf ada di ini ya apa namanya, ada WC-nya gitu. Jadi kita dalam hati aja gitu kan, sambil diberikan ada cahaya gitu. Nah, kemudian apa saja nih ciri-ciri orang yang perlu mandi air garam rupiah, AGR itu air garam rupiah, yaitu orang yang tidak semangat, ya males-malesan gitu ya. Jadi orang yang males-malesan ini penting sekali ya untuk mandi garam rupiah ya. Takutnya nanti menjadi ngejreng kayak gitu Bapak Ibu ya, kayak itu tadi saya sampaikan ya, usianya kayak memuda lagi kayak gitu ya. Kemudian tempat usaha yang sepi ya, rezekinya seret gitu kan. Kemudian emosi tak stabil, badan tidak nyaman, mudah panik, insomnia apalagi nih ya, yang kurang bisa tidur gitu kan, mudah capek, lesu kayak gitu kan. Ya, apalagi sering ada keluhan. Nah, ini penting sekali kayak gitu Bapak Ibu. Apalagi yang kok lama ya, mohon maaf ya, lama nih kok belum menikah juga gitu kan. Jadi kan mungkin ada hal yang berperisai di sana. Nah, dibantu dengan ada garam rupiah ini. Kita lanjut ya, coba saya spill ininya ya, videonya ya. Coba nanti. Hari ini aku akan ceritakan efek setelah aku mandi air garam. Jadi beberapa hari lalu itu aku mencoba untuk mandi air garam. Ternyata rasanya itu Masya Allah berubah. Awalnya badan aku tuh terasa berat banget gitu ya. Tapi nggak sampai malas ibadah itu enggak. Cuma kerasa memang kayak berat banget gitu ya. Langkah berat, terus mau apa-apa itu berat banget, males gitu, mager. Setelah mandi air garam, alhamdulillah terasa ringan. Terus wajah aku juga katanya lebih bersihan gitu, maksudnya yang biasanya kusam gitu terlihat lebih bersih gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalian yang masih belum mencoba mandi air garam, apalagi kalian itu merasa rezekinya seret, terus sulit jodoh gitu, wajah kusam, kemudian sering emosi, malas ibadah, cobain banget, aku anjurin kalian itu mandi air garam. Atau bahkan kalian perlu lakukan ngepel rumah kalian dengan air garam. Apalagi kalian yang sudah berumah tangga ya, ada rekomendasi garam yang sudah diruqyah. Jadi garam ini bisa langsung kalian pakai, sangat praktis sekali karena garamnya ini sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, sudah halal dan beratnya 750 gram. Mandi rupiah garam tuh baru bisa ya. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Dengan rupiah. Untuk unmute ya Bapak Ibu ya. Hah? Bunda Waliatun, mohon tolong ya Bunda Nurdiana ya. Yang saya sampaikan waktu ada testimoni ya, sama sekali tidak ada kegelisahan. Ya walaupun memang setelah belajar magnet rezeki ini kan kepikiran gitu, gelisah itu kayak terkikis gitu ya, tetapi dengan ada mandi garam rupiah ini semakin kayak plong gitu ya, semakin plong. Kemudian penyakit-penyakit itu mulai meluruh kayak gitu ya. Ini tak tulis ada di sini ya. Kemudian yang ajaib itu apa Bapak Ibu? Saya kan untuk badan itu karena apa-apa nyepak mungkin seperti itu ya, cenderungnya kan menjadi kayak menambah gitu ya. Tapi dengan mandi air garam ini saya berasanya kok menyusut gitu ya, terutama untuk lemak-lemaknya itu nih amazing banget ya. Jadi keajaibannya itu ketemu orang per orang itu tidak harus sama, kayak misalnya Bunda Pita gitu ya. Bunda Pita keajaibannya kok anak kok jadi muda sekali ya, diarahkan gitu ya. Kemudian suami juga tiba-tiba mau kerjasama kayak gitu kan. Karena apa? Karena dia yang LOP-nya seperti itu, makanya jadi pada waktu terbantu dengan air garam rupiah ini, LOP-nya kan tadi saya sampaikan ya, mudah sekali kayak melesat kayak gitu kan. Jadi perisainya tuh kayak sudah menyingkap gitu ya, sudah menyingkap ya. Kemudian pada waktu malam hari kita kan mandi ya, mandi seluruhnya gitu ya, sampai rambut juga gitu ya. Mungkin kita berpikiran gini, wah mandi rambut kan berarti pakai sampo terus gitu ya, apa enggak rontok? Malah enggak rontok Bapak Ibu, bahkan kayak menyubur gitu. Jadi kayak indah aja di sisir kayak gitu kan ya. Kemudian pori-pori itu juga rasanya itu kayak mengecil gitu ya. Jadi kayak menghilangkan yang beruntusan itu Bapak Ibu, dihilangkan gitu ya, terhilangkan. Nah itu Bapak Ibu semua ya, alhamdulillah kebermanfaatan ya dari garam rupiah yang insya Allah
Bapak Ibu nanti bisa dapatkan. Nah, kemudian saya sepil kembali ya, ada manfaat daun pandan. Ini daun pandannya juga tidak sembarangan. Nanti daun pandannya nanti Bapak Ibu bisa cari di lingkungan Bapak Ibu, tetapi ditaruh pada waktu Bapak Ibu berdoa. Berdoa di mana nih, khususnya RFF LOP gitu. Karena biar nyambung ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya manfaatnya pandan berdoa ya di dalam dunia metafisika spiritual kita gitu ya. Membuka aura Bapak Ibu, vibrasi rezeki ya. Tetapi terapi dari daun pandan ini harus sabar ya. Nanti dengan air garam nanti justru akan ada percepatan. Ya, manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Kemudian dia bersifat energi alami gitu. Alami karena kan membumi ya, dari bumi ya. Tidak instan, makanya untuk bisa instan apa? Merger dengan ada garam rukiah dan ilmu magnet rezeki gitu kan. Nanti bekerjanya lebih cepat ya, karena apa? Plus amalan langitan. Nah, kemudian untuk apa nih? Untuk mandi 9 lembar ya. Nanti Bapak Ibu misalnya gini, 1 pekan itu karena Bapak Ibu mungkin keluarganya kecil ya, nanti 4.000 aja misalnya ya, 4 ikat kayak gitu ya. Oh, itu kebanyakan, 2 ikat aja kali cukup ya. Ya murah meriah kan ya, murah meriah. Jadi 2 ikat aja itu udah cukup kayak gitu kan. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ditaruh ada di meja gitu ya pada waktu Bapak Ibu RFF LOP, karena biar terkena ada energi doa gitu ya. Manfaatnya apa? Untuk penarik rezeki. Kemudian barang-barang dipergunakan dengan garam rukiah. Caranya nanti saya jelaskan ya. Nah, yang punya amanah nih, nanti perlahan-lahan itu hutangnya akan cepat lunas. Keren di sini Bapak Ibu. Karirnya menanjak, misalnya yang Bapak Ibu bekerja ya, kayak Bunda Pita misalnya, mungkin jadi kepala sekolah yang teladan gitu kan, atau apalah titelnya kayak gitu kan ya. Bunda Pita lebih paham, yang juga ada ASN lebih paham ya. Untuk yang pembisnis nih, omsetnya itu mudah sekali melesat, meningkat ditambah dengan garam rukiah nanti gitu ya. Menjauhkan kesialan, mendekatkan jodoh. Kemudian yang kedua ya, daun pandan berdoa plus garam rukiah, menolak energi kiriman gitu. Energi tidak baik ini, energi jahat ya. Di sebuah usaha itu rentan sekali gitu. Kayak saya itu dunia usaha kayak saya itu rentan sekali dikirimi gitu ya. Kalau dikirimi uang enak ya, ditransfer gitu ya. Atau mungkin bayar amanah kayak gitu kan ya, dikirimin dari orang datang tunai kayak gitu kan. Enak, tapi kalau dikirimin energi bubur dilempari gitu ya, ya enggak enak gitu kan. Bagaimana untuk menangkasnya gitu, menangkisnya? Ya pakai ada ikhtiar seperti ini Bapak Ibu. Nanti tempat usaha menjadi kayak terbuka gitu ya, dan banyak pembelinya. Nah, caranya bagaimana cara untuk bisa mempergunakannya gitu ya. Nanti garamnya ini, garam rukiahnya itu bisa dicampurkan di air gitu ya. Nanti kan ada yang untuk mandi, kemudian ada yang dicampurkan ada di ini ya, apa namanya, ember kecil gitu ya untuk yang ngepel itu, atau untuk membersihkan etalase dipisahkan. Kalau yang untuk ngepel kan lantai ya, otomatis embernya sendiri. Nah, untuk yang etalase itu juga sendiri. Nanti ngelapnya pakai garam rukiah ini, kemudian daun pandannya ditaruh di gelas ya, ditaruh di gelas, di gelasnya ada airnya, kemudian 9 aja, kalau ini 18 Bapak Ibu ya, 9 aja ditaruh di sini gitu, jadi 9. Nah, nanti tahannya berapa? Kalau yang daun pandan ini tahannya itu sekitar 6 hari sampai 7 hari. Nah, kayak gini 9. Nanti kayak gini. Kalau Bapak Ibu nanti ke tempat saya itu di mana-mana ada pandan berdoa. Ya, untuk yang di toko berarti ngepelnya pakai garam rukiah, kemudian ya pandannya di seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ditaruh di etalase aja atau di meja tamu kalau yang enggak usaha. Untuk apa? Harmonisasi keluarga. Gitu ya. Kemudian manfaatnya apalagi? Manfaatnya adalah menarik pelanggan. Ya, ditambah ada ilmu MR, Bapak Ibu menjalankan ada jurus merawat terumbu karang. Ya, itu keren sekali. Ya, kalau misalnya untuk tempat usaha ya bisa dipotong-potong pandan berdoanya ya, ditaruh di cawan, kemudian taruh di pojokan atau di dekat kasir. Tapi kalau dipotong-potong tahannya cuma 1 hari. Saya pernah mencoba 1 hari tok Bunda, Bapak ya. Jadi hanya 1 hari 2 hari itu udah kering. Jadi baiknya itu kalau menurut saya ini pakai air, ada gelasnya gitu kan, gelas ada airnya, dikasih daun pandan gitu. Ini keren banget, lama gitu, bisa bertahan lama. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya ya taruh di cawan, ini tadi yang nomor 3 ya. Untuk yang nomor 4,
Bapak Ibu untuk bisa ikhtiar ya sebagai penarik uang, penarik uang nih. Nanti tapi Bapak Ibu hati-hati ya kalau ini ya, soalnya kalau orang lain lihat nanti ini apa klinik ya kayak gitu, harus hati-hati karena ini kan sebagai alat saja gitu ya. Jadi nanti daun pandannya caranya itu Bapak Ibu bisa dipotong gitu ya, kemudian dibakar ada di kompor ya, jangan sampai gosong semua enggak, agar keluar esensialnya gitu Bapak Ibu ya, agar keluar minyaknya gitu kan. Nah mulai bau ditekuk, taruh ada di dompet gitu, jadi enggak panjang kayak gini ya, nanti kepanjangan ya, ya kira-kira aja masuk ke dompet rapi kayak gitu kan ya, jadi rapi nanti bisa untuk penarik uang gitu ya, karena membantu gitu ya, yang Bapak Ibu sudah wiridan ya Hanan ya Manan ya Fatahu ya Rozak ya Huni ya Muhni gitu kan udah ya, atau self-talk panggil uang gitu kan, saat uang ada di tangan kita ucapkan terima kasih ya, kita ucapkan syukur kepada Allah dulu gitu kan, dengan ritual yang kemarin saya sudah ajarkan ya. Nah kemudian saat membayar pun Bapak Ibu jangan berat hati, kemudian Bapak Ibu harus ringan aja, terima kasih uang, kamu telah membantuku, kamu itu berjasa padaku, aku terima kasih ya gitu. Sekarang ini aku akan bayarkan kamu sebagai alat bayar aktivitasku, aku terima kasih ya. Nah setelah saya bayarkan, tapi kamu kembali lagi ke aku dengan teman-temanmu yang banyak gitu kan. Kemudian ya Rozak sulkuwatil matin urzukni gitu ya. Nanti itu menjadi Bapak Ibu itu, menjadikan energi Bapak Ibu itu dekat dengan kekayaan ya. Tapi saat Bapak Ibu menggenggam, kemudian rasanya itu kok berkekurangan saat membayar, ya yang terjadi seperti apa yang dirasakan. Karena pada waktu merasakan itu ada LOP yang terkuat gitu. Yang terkuat dibanding pikiran loh. Perasaan ini 5.000 kali lipat kan didorong oleh detuk jantung gitu kan, oleh degup jantung gitu kan. Makanya menjadi berlipat-lipat kekuatan dari rasa itu. Makanya rasanya jangan berkekurangan, udah uang banyak kok kayak gitu. Saya udah punya uang banyak kayak gitu, nanti banyak beneran kayak gitu ya. Nah, pada saat kita membicarakan seperti ini Bapak Ibu ya, kita kan belajar agama juga ya. Kemudian kita kok membicarakan uang, Bapak Ibu udah enjoy aja, kenyataannya kita butuh uang kok gitu. Tetapi kalau misalnya kan kita kalau di komunitas lain ya misalnya gitu ya, yang di komunitas ya saya misalnya biasanya di Muhammadiyah lah, mohon maaf ya, di Muhammadiyah gitu. Ini kan kalau ngomong tentang uang kayak tabu banget. Ya kenyataannya memang akhirnya dijauh dari uang Bapak Ibu gitu. Ya kita enggak apa-apa bicara uang, kan ini halal saja kan, baik-baik saja membicarakannya. Memang kita butuh kayak gitu kan. Untuk apa? Untuk umroh bisa ya, kemudian juga untuk donasi ilmu, Masya Allah, untuk sedekah Jumat, kita kan butuh dana semuanya gitu ya. Jadi kita merasanya enjoy aja membicarakan uang gitu, membicarakan rezeki. Kenyataannya juga di Al-Quran itu Allah sudah sampaikan, Allah akan tambahkan harta gitu kan, di surat Nuh kan ayat 10-14. Jadi enggak tabu. Kalau kita tabu akhirnya malah uang menjauh, kok saya kayak enggak dibutuhkan ya kayak gitu kan, ya akhirnya menjauh gitu kan. Nah kenapa kita pada umumnya gitu ya, umat muslim kok seperti itu dijauhi ya, kadang bisa jadi karena mindsetnya itu tadi Bapak Ibu ya. Makanya kita ya memang sih kita enggak merajakan uang sekali enggak gitu, tapi kita kan memang butuh kayak gitu kan ya. Kita pakai cara-cara Allah kayak gini membicarakannya dan kemudian menariknya dengan cara langitan ya sah-sah saja kan gitu ya. Kemudian setelah muncul ini ya minyaknya itu kemudian ditaruh ada di dompet, kemudian nanti bismillah akan disukai oleh ruh uang gitu ya. Ini bismillahnya ya, ini Allah yang ridhoi, mudah-mudahan menjadikan seperti itu halnya. Nah asal kita percaya gitu ya, ini percaya Allah yang datangkan ya, nanti akan seperti itu yang terjadi. Yang kelima, omset penjualan kita mudah meningkat, mudah mendapatkan ada finansial ya, uang di dompet seolah tak pernah habis Bapak Ibu, ada terus. Nah kita ambil ya daun pandan berdoa, didekatkan di api tadi ya, sudah saya jelaskan ya di awal tadi ya. Ini tak cara untuk menumbuhkan ada minyak esensial nih Bapak Ibu ya, di dua sisinya itu kita ada panasin ya, setelah keluar kemudian kita potong yang rapi, lalu kita taruh ada di dompet ya. Ganti lagi saat nanti daun pandan berdoanya sudah kering gitu ya. Kalau misalnya pasangan hidup kita kok lihat kemudian ini apa dek gitu, apa ini mas kayak gitu ya, jelaskan aja gitu kan, ini pandan berdoa kok mas gitu kan, ini kan alam semesta juga, insya Allah Allah ridhoi membantu kita gitu kan. Yang penting kita mintanya kepada Allah bukan kepada pandan gitu ya.
Nah, dan daun pandan berdoa ini ya itu juga sebagai pagar goib ya dari energi-energi tidak baik di sekeliling kita. Ini Bapak Ibu ya manfaatnya dua itu. Kemudian cara-cara pakainya ya tadi ya cara pakainya saya belum lengkap menjelaskannya. Tadi sepil sedikit setelah Bapak Ibu dapat ya air garamnya agar dapat maksimal sih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa misalnya kayak gini, udah saya taruh aja Bunda, udah langsung taruh aja ada di bak mandi, kemudian udah saya mandi kayak gitu kan. Bisa seperti itu, tapi kan tidak maksimal manfaatnya, tidak masuk kuantum gitu loh. Karena apa? Sekelebatan aja kayak gitu kan. Jadi tidak dicermati akhirnya kayak gitu kan, tidak mempelajari. Kita kan mau mempelajari nih, ada peta-peta keajaiban gitu. Akhirnya kita pun harus teliti, ya tidak apa-apa kan. Tapi kalau udah berjalan ya, udah menjadi habit, ya enjoy aja gitu. Karena pada waktu naruh misalnya di lemari ya sama aja naruh gitu kan. Kemudian naruh ada di dekat kepala kita itu justru juga baik. Karena apa? Yang pusing-pusing itu ya misalnya yang agak berat kepalanya itu jadi enteng Bapak Ibu. Dengan ada didekatkan garam rupiah ini gitu ya. Kan udah ditaruh ya ada di baskom gitu ya. Kemudian kita itu kepalanya di mana nih saat tidur gitu kan. Di utara apa di selatan kayak gitu. Pokoknya di samping atau di sebelah sininya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tempat tidur Bapak Ibu ada kakinya ndak atau spring bed biasa kayak gitu. Kalau spring bed kan berarti kan apa namanya untuk kolongnya ndak ada ya, ndak kelihatan ya. Nah, itu Bapak Ibu pakai meja kecil aja. Ditaruh untuk di samping kepala atau kalau spring bed yang ada ini ya, kepalanya itu berarti kan tertutup, berarti di samping kepala gitu ya. Misalnya spring bednya kayak di hotel itu kan ya. Kayak gitu nanti sampingnya ada meja kecil. Nah, untuk ditaruh ini yang sudah diletakkan ada di baskom yang terbuka gitu, yang terbuka. Jadi jangan ditutup karena ini manfaatnya nanti untuk menarik hal-hal yang tidak baik di sekeliling kita ini. Yang di sana bisa jadi iwas visu durinas bekerja, sering bisik-bisikin kita untuk tidak nyaman, untuk baper, untuk tidak bisa keren kayak gitu kan. Masih memikirkan ada suudon, memikirkan hal-hal yang tidak baik kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah setelah itu Bapak Ibu pada waktu sudah ditaruh pada waktu kita tidur ya. Nah yang di grup privat RFM LOP saya jam 3 itu kan woro-woro ya gitu kan. Bismillah mudah-mudahan Allah jaga saya, jaga kita semua ya bisa kemudian istiqomah gitu ya dalam tahajud gitu ya. Nah jam 3 itu nanti Bapak Ibu ambil segenggaman atau 2 sendok ya, 2 sendok kemudian ditaruh ada di bak gitu, ditaruh ada di baknya itu ya. Sorenya udah dikasih daun pandan yang 9 gitu. Tadi 9 kan udah ditaruh ada di itu ya gelas ya untuk di etalase dagangan misalnya atau di ruang tamu. Nah 9 lagi itu ditali kayak gini Bapak Ibu, ditali kan, ditali ini apa namanya tali wangsul kayak gini kan, kayak Bapak Ibu kalau ngolak gitu kan ya. Nah, tapi 9 jumlahnya. Ini kemudian ditaruh ada di bak. Tapi ini dari sore atau dari jam 9 lah apa jam 10 setelah RFF LOP itu kan. Bukan bareng dengan garamnya bukan, tapi ini duluan. Karena apa? Untuk memberikan aroma wangi pada air yang kita pakai. Jadi kita ini udah turun duluan ada di air ya. Kemudian baru jam 3-nya itu adalah garamnya. Bunda lah kalau saya tidak berani, misalnya saya tidak berani nih mandi jam 3 kan tidak bisa dipaksa Bapak Ibu ya. Saya hanya menyarankan saja. Kalau saya orangnya senang tantangan memang tak coba gitu kan. Saya nanti akan maju jam 2, saya akan maju jam 1 nih sementara masih setengah 3 kayak gitu kan. Nanti belajar. Tapi kalau misalnya kita nanti mandinya jam 1 berarti istirahat untuk tidurnya harus setelah Isya, benar-benar kat Isya itu udah tidur langsung. Gitu Bapak Ibu. Tapi kenyataannya kan masih belum mudah ya, misalnya kayak Zoom seperti ini gitu kan. Saya kemudian ngecek Susan Store gitu kan untuk di samping saya itu, kemudian saya ngecek mungkin toko Raffi kayak gitu kan. Jadi memang belum mudah kalau misalnya saya tidur lebih awal banget kayak gitu. Makanya saya standarkan ya udahlah setengah 3 gitu kan. Alhamdulillah udah jalan rutinnya gitu ya. Rutinnya itu hampir sudah 21, nanti malam 22. Ini kan berarti udah mencapai habit gitu kan. Mencapai di situ kayak rasa nikmat memang benar. Di hari yang sekarang ini banyak yang peserta offline itu mengatakan seperti itu. Bunda kok enak banget ya, Bunda enak banget. Ditandai dengan mereka itu sudah mampu mengajak gitu.
mengajak. Jadi saya terus cerita gitu. Saya sama seperti yang saya sampaikan di privat therapy LOP, cerita aja Bunda, cerita, nggak usah ngajak gitu. Barangkali ada orang-orang yang seperti saya dulu butuh kok sekolahan. Walaupun saya sudah bekerja, di sekitaran kita banyak orang yang ingin sekolah. Nah, kita cerita aja sama mereka, nggak ngajak kok, cerita gitu, menceritakan magnet rezeki gitu. Kenyataannya banyak Bapak Ibu yang tertarik, banyak Bapak Ibu. Nah, coba satu orang cerita, satu hari ke 3 orang. Nah, satu pekan berapa orang? Bisa 21 orang. 21 orang gabung 3 aja dalam 1 minggu. Alhamdulillah, 1 bulan berapa? Ini 1 orang yang ngajak. Makanya nanti kita sudah cepat bisa membantu gurunda kita 2 juta pengamal magnet rezeki itu dengan cara seperti ini, bercerita kayak gitu Bapak Ibu. Diawali dengan apa? Sudah bersihnya perisai, walaupun mungkin nanti ada lagi, tapi kan kita bersihkan lagi, akhirnya enteng, cerita tuh enteng gitu. Kenyataannya pada waktu kemarin-kemarin ya, ada ketidakmudahan menangani anak gitu ya. Ada yang jamaah offline ya, saya tidak sebut nama kan ya, untuk pembelajaran aja ini. Bunda, aku kan anakku seperti ini sih, saya kasih nasihat itu nggak mau terima. Wah, kayak gitu nggak soleh banget, bandel lah kayak gitu ya. Bunda, itu cermin Bunda harus turunkan garis kebenaran. Enggak Bunda, saya tanya sama ibu saya, itu kok saya enggak kayak gitu, kok saya ya enggak bisa Bunda, saya enggak kayak gitu. Enggak Bunda, itu kan ibu kan enggak mau menyakiti jenengan kayak gitu. Mau ajaib enggak? Iya Bun, mau ajaib. Ya udah turunkan. Iya, itu kali diri saya kayak gitu. Nanti Bunda agar dapat ininya dari Allah nih, ibanya dari Allah, karena Bunda udah turun garisnya melalui cermin ajaib. Dipraktekkan Bapak Ibu, bener-bener 1 pekan tuh praktek. Tadi testimoni, Bunda udah langsung baik, Bunda udah. Nah, praktekkan, keren kan kayak gitu kan. Udah alhamdulillah, akhirnya ngajak teman-temannya kayak gitu kan. Teman-temannya keluarnya sama tentang anak, tentang anak kan. Akhirnya ada yang air doa, ada yang garam, ada yang pandan berdoa kayak gitu kan. Alhamdulillah. Nah, dengan ada media-media bantuan seperti ini, orang menjadi lebih peka gitu, lebih mudah berasa daripada cuma omongan gitu loh, daripada cuma maaf kalau doa kan penting ya, tapi kan kadang kan ini apa ya tadi doanya gitu ya, 1 jam aja, nggak usah nunggu 6 jam, itu sudah lupa gitu ya, rasanya tadi tuh nikmatnya di majelis kayak apa gitu tuh udah lupa. Tapi kalau ada oleh-olehnya gitu ya, mereka kok kayak semangat kayak gitu, tak lihatnya tuh Masya Allah. Tadi saya kirimkan ya, ada di grup SMR kelihatannya ya Bunda Pita ya. Nah, pada waktu malam harinya itu sudah ditaruh ada di ember ya, di ember yang ada daun pandannya. Atau misalnya tadi saya ceritakan, saya sampaikan, misalnya ada yang, wah Bunda saya enggak bisa jam 3 nih kayak gitu. Ya enggak bisa dipaksa, silakan. Tapi sebelum subuh gitu, sebelum subuh. Ya itu masih bagus juga. Nah, tapi alangkah eman-emannya ya gitu ya. Kalau saya ini ada fasilitas di grup gitu ya, yang mau bener-bener itu ya, kentongannya ini tahajud kayak gitu ya. Kok enggak dipakai eman-eman gitu Bapak Ibu. Saya kan sebagai seorang ibu ya, menasehati aja gitu ya. Kok dipakai, alhamdulillah. Belum ya enggak apa-apa. Nanti yang sudah rutin nanti mendoakan yang belum gitu kan. Mendoakan yang belum, narik-narik sama yang belum, nariknya di dunia kuantum juga nanti agar sama menjadi lebih semangat juga, menjadi mudah sekali bangun kayak gitu ya, menjadi mudah. Tadi juga ada yang testimoni, Bunda aku kok masih belentang-belentong ya Bunda untuk tahajudnya. Enggak apa-apa Bunda, pokoknya tetap ada di grup mentoring, nanti Bunda ketularan, tetap jenengan ada di situ. Saya bilang gitu. Iya Bunda, saya tetap ada di situ. Bunda pengen kan tahajudnya rutin gitu. Iya Bun, aku pengen banget. Nah udah, dekatlah dengan orang-orang yang rutin tahajudnya, nanti ketularan gitu kan. Iya Bunda gitu. Alhamdulillah tadi seperti itu testimoninya ya. Nah, pada saat garamnya dimasukkan ya, ada di bak mandi tadi ya, atau ada di bak yang besar ya, ada di ember yang besar gitu ya, Pak, ember plastik ya. Itu nanti Bapak Ibu yang pertama adalah ta'awudz ya, dalam hati kan, karena itu mungkin ada WC-nya ya, dalam hati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi 1 kali. Nah, dicatat ya Bapak Ibu ya. Ayat kursinya 1 kali saja. Kulhu 3 kali. Kadang kalau tidak dicatat lupa Bapak Ibu ya. Kulhu 3 kali, falaknya 3 kali, nas 3 kali. Lalu ambil napas, dihembuskan. Gitu Bapak Ibu. Dihembuskan ya. Dihembuskan di air. Lalu Bapak Ibu bismillah mulai, jangan langsung rambut, jangan. Tetapi ada di
perut dulu gitu ya. Ya, perut dulu, kemudian ke atas, naik ke atas. Nah, baru muka, lalu mulai ada di kepala. Nah, pada saat mulai di kepala, Bapak Ibu mulai setar a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq terus ya sampai sabunan selesai gitu ya, rampung. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir lengket, enggak lengket, karena enggak asin kok, kan perbandingan air dengan garamnya kan banyak sekali airnya gitu. Jadi enggak asin sama sekali Bapak Ibu, enggak asin gitu, masih tetap tawar. Jadi jangan dibilas air biasa, tetap air yang itu aja yang dipakai. Nah, nanti rasakan Bapak Ibu 1 hari gitu kan ya, 2 hari, biasanya 3 hari. Nah, Bunda Pita berasanya amazing ngeter itu hari keberapa gitu ya. Nanti Bunda Pita bisa testimoninya hari keberapa tepatnya gitu ya. Kalau saya merasakannya hari yang ketiga gitu. Saya kok ajaib ya kayak gitu, rasanya tuh beda gitu kan. Mulai ketiga, kelima gitu ya, seterusnya gitu kan. Kok sembuh, ini kok sembuh kayak gitu kan. Sembuh semua, tangan itu kadang itu kram karena seringnya megang HP ya, atau mungkin pekerjaan apa kayak gitu kan. Sering kayak pegel banget kayak gitu. Ini alhamdulillah nyaman gitu. Padahal ini tidak dikonsumsi, jadi jangan dikonsumsi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah obat luar gitu ya. Kata suami saya, ini obat luar gitu, nanti disampaikan teman-teman gitu. Ya Mas, nanti tak sampaikan. Jadi ini untuk obat luar aja ya gitu ya. Nah, yang untuk obat dalamnya ya doa-doa Bapak Ibu gitu ya. Untuk nanti Bapak Ibu bisa konsumsi ya dengan doa-doa. Nah, kemudian ini nanti yang selanjutnya yang pandannya berdoa, misalnya masih ada untuk menanak nasi Bapak Ibu. Kemudian sebagian lagi untuk buat air putih ya, kemudian merebusnya pakai daun pandan. Itu enak sekali Bapak Ibu. Enak sekali. Bau badan itu enggak ada, bau mulut enggak ada, wangi semuanya, enggak pakai minyak wangi juga wangi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu keren sekali ya, daun pandan berdoa. Nah, seperti itu untuk pemakaiannya Bapak Ibu semua. Kemudian yang untuk tempat usaha jangan lupa ngepelnya pakai ini juga. Garam rukiah ya. Ngepelnya, ngelapnya etalase gitu ya. Nah, kemudian misalnya anak-anak mau pakai keren bagus kan, juga anaknya Bunda Pita pakai gitu ya. Anak-anak saya, keluarga saya juga mulai tak pakein kayak gitu. Tadinya saya dulu gitu ya, terus Dek, pakai Dek gitu biar semangat kayak gitu. Iya Bu, saya pakai itu alhamdulillah ya. Nah, demikian Bapak Ibu semua, kurang lebihnya pemakaian garam rukiah untuk Bapak Ibu mudah sekali nanti mewujud nyata. Kalau yang saya rasakan gitu ya, pada waktu mandi air garam rukiah ini, rasanya itu energi otak kita itu mudah sekali berada di titik alfa Bapak Ibu. Titik alfa itu nyaman sekali, teduh, sejuk gitu. Jadi tenang gitu, mudah sekali tenang. Makanya pada waktu batin itu tuh mudah sekali terwujud nyata. Karena tadi ya, sifatnya garam itu kan mengikat, ya menghempas dari energi negatif, energi yang gugur, yang tidak baik di dalam diri kita, apalagi dipakai terus menerus. Nah, pemakaiannya yang mandi selanjutnya adalah mandi sore. Kalau pengen maksimal dipakai lagi, saya juga mulai pakai yang sore kayak gitu ya. Nah, kemudian paginya itu saya berusaha pada waktu jam 3. Kok nyaman sekali Bapak Ibu ya. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu mulai nanti jam 3, tapi tentunya kan garamnya belum sampai ya. Jadi nanti yang misalnya sudah mulai untuk order, nanti saya untuk ya woro-woro mandinya itu kan pakai garam berdoa setelah pada sampai gitu ya. Itu kurang lebihnya, mungkin ada pertanyaan dan lain-lain dari Bunda Pita dan juga Bapak Ibu, silakan ya apabila ada pertanyaan, karena saya dipesan oleh Bunda Pita nanti sampai jam setengah 10 aja ya Bunda Susan. Apa jam 10 aja kayak gitu kan, ini udah lebih Bunda Pita ya, tapi ini tak buat singkat karena saya beberapa flyer tok ya, cuma 2 flyer aja gitu kan. Silakan Bapak Ibu semua, misalnya ada yang dipertanyakan mungkin tentang harganya dan lain-lain, nanti Bunda Pita yang akan menjelaskan. Terima kasih ya, silakan Bunda Pita. Ya, Bunda Susan, ini ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat ya Bunda ya. Oh iya. Dari Bunda Ika ya, pertanyaannya perbandingan antara air dengan daun pandannya Bunda. Oh iya, airnya itu misalnya kalau yang paling besar itu loh Bunda Ika. Suaranya belum kedengaran Bunda. Yang mana? Di mana? Yang belum kedengaran Bunda. Ini share screen-nya saya stop aja ya Bunda ya, biar muncul itu ya. Yang di Google Meet Bunda. Oh, Google Meet.
Ya. Nah, perbandingannya bak yang paling besar itu berapa ya itu ya? Berapa liter ya? Bak yang paling besar. Kemudian bak mandi misalnya, yang bak mandi yang kalau saya kan mandinya itu pakai ember, bukan bak ya, ember. Ember yang paling besar itu berapa tuh Bunda Pita, yang bulat itu loh? Berapa liter itu ya? Itu 2 sendok Bunda Ika. Ya. Oh, kalau enggak ada daun pandan itu garam rukiah aja. Ya, karena kan enggak ada gitu ya. Enggak ada. Atau misalnya Bunda mau nanti kalau misalnya order langsung tak kirimin tapi kering. Dalam perjalanan tak kirimin pandannya, nanti sepil-sepil kering kan juga enggak apa-apa, nanti taruh kulkas gitu ya. Pakai air hangat boleh. Ya, pakai air hangat boleh gitu ya. Jadi boleh pakai air hangat ya, karena kan enggak berani dingin ya. Tapi keren kok di Batang ini, enggak begitu atis banget gitu ya, juga enggak panas banget gitu ya. Ada satu Ya, ini ada yang nanya lagi dari akarnya boleh dipakai nggak? mananya Bunda? HP-nya keren. Dari Bunda Manda. Oh iya. Sebentar. Dari yang Pak Samsudin belum dijawab. Assalamualaikum perasaan Anda. Bunda Manda. Ya. Bentar. Bunda Manda. Oh ya, pakai yang masih akarnya bisa kan Bun? Oh, ini yang untuk di gelas, bisa. Bisa sekali. Kalau yang untuk ini ya, misalnya untuk masak nasi, akarnya dibuang Bunda. Kalau yang untuk mandi ya, akarnya mau diikutkan ya boleh, asal bersih akarnya gitu, nggak apa-apa Bunda. Kalau yang ditaruh di gelas itu kalau misalnya ada akarnya malah tahan berminggu-minggu karena hidup ada di sana. Bagus Bunda, boleh, nggak apa. Nah, bacanya maaf tadi apa aja, tak jelaskan lagi Bunda Pita ya, boleh ya. Bacaannya Bunda Indri ya, yang pertama ta'awudz ya, tapi dalam hati karena kan di kamar mandi mungkin ada toilet WC-nya gitu ya. Nah, kemudian baca basmalah, lalu ayat kursi 1, kulhu berapa? 3 ya, kulhu 3, falak 3, nasnya 3 gitu. Mudah ya, insya Allah ya. Lalu pada waktu mau menyiram ke badan ya, itu urut dari bawah dulu, jangan langsung ke ini ke kepala ya, mundaan tremor gitu kan, usia kan kadang mempengaruhi, maka saya harus neritik ini ngandani gitu ya. Malam-malam mandinya langsung biur gitu, ternyata malah Bunda aku malah nggak enak gitu, karena kan tremor tadi kan, kaget kayak gitu kan. Biar tubuh nggak kaget, pelan-pelan ya, dari badan dulu gitu kan, pundak, wajah, baru ke atas ya. Hati-hatinya kayak gitu, kita kan jaga tubuh kita, insya Allah berpahala juga kan, karena menjaga titipan Allah gitu kan. Ini kan titipan, ini punya Allah ya, yang dititipkan ke kita gitu ya. Nah, kemudian pada waktu udah nyiram ke kepala, mulai autubika limatillahi tamah min syarri ma khalaq, terus sampai selesai. Jadi akhirnya nanti setiap saat kita ada wirid Bunda, ada wirid. Bayangkan mau salam aja ada wirid 1 menit, omset melejit ya. Pada waktu kita sujud akhir, Allahumma rzuqna mahroja, ada lagi 11 kali, benar Bunda Pita ya kan. Nanti ada lagi bercermin, nanti ada lagi pagi hari, ada Bapak Ibu nanti materi-materinya. Dan enggak apa-apa, biar Bapak Ibu itu benar-benar masuk kuantum, tapi membuminya gitu. Nanti Bapak Ibu set gitu kan, membuminya nanti melesat gitu. Melesatnya apa? Ajaib, mudah ajaib, karena Bapak Ibu selalu dalam kondisi yang di sana fokus dalam kuantum, tetapi juga terjaga di dalam atas bumi ini gitu ya Bapak Ibu ya. Sambil nanti kita ngulik lagi apa sih zikir-zikir yang bermanfaat untuk kita agar mudah ajaib gitu ya. Oke, air hangat boleh, sip. Apalagi Bunda Pita? Bunda mandi garamnya sama daun pandannya dicampur apa garamnya doang? Pandannya dulu ya Bunda ya, pandannya dulu Bunda Melina, pandannya dulu ditaruh di ember besar tadi, baru setelah mau mandi nanti garamnya diambil 1 gini, berarti 2 sendok. Kalau Bunda Pita berapa Bunda kemarin? 1,5. 5 sendok untuk 1 bak air.
Oh, 5 sendok. Ya keren. Nggak apa-apa, pokoknya perkiraan ya. Saya segini juga udah ngejreng kayak gitu kan. Nanti jangan sampai sedikit sekali juga jangan sampai kayak gitu. Juga jangan segini taruh bak semua, yo asin banget nanti air laut. Gitu ya. Perbandingannya kurang lebihnya ya antara 2 sendok, 3 sendok kayak gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, airnya ngalir atau keran gimana? Airnya itu ngalir Bapak ya. Mas Nawi itu Bapak apa Ibu? Bunda Pita? Mas Nawani. Wastafel. Wani, Bunda. Mas Wani, Bunda. Bunda Wani. Bunda ya? Oh iya ya, maaf ya. Bunda Wani, Bunda Dina ya. Bunda Wani ya, airnya ngalir tapi jangan sampai luber. Gitu. Kalau saya memang ngalir sambil diisi baknya gitu ya. Tapi jangan sampai luber. Kalau udah mau luber ya dimatikan, kita pakai dulu gitu. Kita pakai dulu kan. Nah, airnya berarti ada di bak gitu kan. Jangan ngalir terus kayak gitu ya. Kemudian pandannya tadi dimasukkannya sore hari ya atau malam hari. Jadi pandan dulu yang dimasukkan baru garamnya ya. Coba diulangi doanya, boleh doanya diulangi lagi, yang mana ya yang diulangi kurang lebihnya. Diulangi lagi enggak Bunda Pita? Doanya berarti pertama ta'awudz basmalah ya, ayat kursi 1, kemudian kulhu 3 kali, lalu falak 3 kali, anas 3 kali. Pada waktu menyiram ke tubuh kita menyesuaikan dulu ya basmalah atau apalah di dalam hati ya, baru setelah kita nyiram ke kepala a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, terus menerus ya. Nanti saya bisa kirimkan sepil ya, ada di grup ya, bacanya seperti itu ya, atau pakai VN bisa gitu ya. Nah Bunda, yang ditaruh pas mau tidur garamnya itu ngambilnya seberapa sendok? Nah Bunda Melina, untuk taruh pada waktu pas tidur ya semuanya segini, ditaruh ada di baskom yang cukup ini ya, berarti baskom sedang. Kemudian dibiarkan ngabar kayak gitu. Contoh misalnya kayak gini. Ini kan yang porsi besar ya. Nah kayak gini, porsi besar kan, kayak gini kan. Nah kayak gini. Jadi jangan ditutup, taruh ada di samping kepala kita gitu kan. Kurang lebih kayak gini, tapi kan kecil itu ya, kemasannya kecil segini gitu kan. Taruh di dekat kepala kita biar nanti tiap malamnya kita itu dibersihkan. Ini wilayah kuantum kita kan sebenarnya di sini di kepala. Ya, bener enggak? Rasanya di badan itu karena dorongan jantung kan, jeduk gitu kan. Awalnya di sini di kepala. Nah, sudah ada diikat kuat ya. Di sini melalui garam ruqyah gitu ya. Jadi semuanya kalau nyimpennya di dekat kepala gitu ya. Ngambilnya berapa sendok untuk dibawa ke kamar mandi? 2 sendok kurang lebihnya. Kalau Bunda Pita 3 sendok enggak apa-apa, karena mungkin baknya besar gitu ya. Untuk bareng-bareng satu keluarga 3 sendok. Nah kalau saya untuk saya sendiri berarti 2 sendok gitu ya. Tiap hari Bunda. Tiap hari, bahkan Bapak Ibu untuk mengamati hasilnya itu sampai 40 hari. 40 hari. Kayak misalnya ya, kita afirmasi kan 21 hari gitu kan. Nanti masuk ke bawah kuantum nih ya, masuk ke bawah sadar. Nah, kemudian apakah 21 hari berhenti? Enggak, malah terus karena udah nikmat kayak gitu. Jadi ini tiap hari dikerjakan ya, bahkan baiknya itu pada waktu pagi ya, pagi jam berapa gitu, tadi saya sampaikan jam 3 atau sebelum subuh, atau yang berani jam 2 silakan gitu ya. Nah, kemudian sama sore gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Kemudian Bunda Eka Diana, ta'awudz basmalah ayat kursi kulhu falak nas, pinter ya, benar ya. Bunda, kalau buat tidur garam dituangkan semua atau gimana? Iya, semuanya kayak gini contohnya. Ini kan yang porsi besar ya. Nah yang porsi kecilnya ya ini nanti taruh di baskom yang sedang gitu ya. Itu jadi dituangkan semuanya, jangan sedikit-sedikit, jangan, karena kan ini enggak kena air kan, cuma nyimpannya aja di situ gitu kan, nyimpannya sambil ada kegunaannya mengikat energi negatif yang ada di kepala kita. Kan malam hari Bapak Ibu enggak tahu kan, bung gitu kan di sini, gitu. Nah diikat tuh, dibuang, paginya fresh kayak gitu. Nah paginya fresh gitu.
ya kan menghalau bisikan-bisikan tidak baik ya. Kemudian Bunda harus pakai garam yang udah diruqyah apa pakai garam biasa boleh. Disarankan garam ruqyah, namanya juga garam ruqyah gitu kan. Ya, kalau garam biasa kan kayak air laut, buktinya pada saat mandi air laut itu malah pusing. Kayak gitu kan. Jadi disarankannya ya adalah garam ruqyah yang sudah diberi isip kayak gitu kan ya, sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Ya tentu oleh orang-orang yang kapah gitu ya, orang-orang yang bisa di situ kayak gitu Bunda ya. Oke, besok saya ambil di rumah Bun. Silakan. Oke, saya mimpi di tempat yang tidak aku kenal dan kadang dengan orang zaman dulu. Iya. Nanti dengan garam ini tidurnya deep, tidak ada mimpi berkualitas tidurnya ya. Waktu metik daun pandannya apakah pakai doa khusus, pakai bismillah. Pakai bismillahirrahmanirrahim, daun pandan aku ambil ya kamu ya gitu. Kamu ikut aku ya gitu. Jadi boleh dibacakan doa apa? Bismillah Al-Fatihah gitu ya. Nah pada waktu memasukkannya di bak mandi ya bismillah aja gitu ya, naruh gitu. Pada waktu dikasih doa bareng yang ini garam ruqyahnya gitu ya. Sip ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan ya, disarankan adalah garam ruqyah karena otomatis manfaatnya itu maksimal gitu kan. Kalau garam biasa ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nggak bisa menuntunnya gitu kan ya. Tapi kalau garam ruqyah otomatis kan yang mengisi isipnya itu kan paham gitu kan. Nah nanti untuk bisa memberikan ada jawaban-jawaban, istilahnya di situ ada pertanggungan jawaban di sini gitu ya. Tapi ini pemakaiannya di luar ya Bapak Ibu ya, enggak untuk dikonsumsi, jadi aman. Aman ya. Pakai sabun, pakai sabun. Kalau di gelas pakai garam juga Bunda. Kalau di gelas enggak, kalau di gelasnya ini adalah untuk daun pandannya aja agar wangi ke ruangan gitu ya. Kalau wanginya di hidung kita itu enggak begitu terasa, tapi wanginya di kuantumnya gitu. Nah, daun pandan berdoa ini ikut mengantarkan doa-doa kita, Bapak Ibu. Ikut mengantarkan, mendorong. Ya, fungsinya seperti itu, untuk mendorong, ikut mendorong ya. Kemudian garam ruqyahnya juga sama gitu ya. Jadi airnya doubling ya. Pakai sabun enggak, tetap pakai sabun. Kemudian bilasnya pakai air garam ruqyah tadi, dibilaskan tetap ya. Pakai sabun, pakai sampo gitu kan, lengkap ya, gosok gigi juga. Nah jangan lupa Bapak Ibu ya, pada waktu sudah di ini semua disiram, nah telinga gitu ya, telinga dimasukin karena di sini nih banyak nih bisikan-bisikan tidak baik gitu kan itu ya. Kemudian nih hidung dilepas gitu 3 kali gitu, jadi hidung juga dibersihkan agar apa, di sana sarang-sarang ya energi negatif itu biar pada keluar gitu ya. Jadi hidung semua ya, yang di situ sifatnya apa selempet gitu ya, dicebokin semua Bunda Dina ya. Cebokin dah Bunda Dina makin ngejreng nanti. Sip ya. Pengalaman waktu Ananda kena gangguan ustadznya ke rumah, di kasur dikasih garam bunga plastik, katanya menjauhi makhluk halus ya. Benar, memang untuk mengusir ya makhluk halus. Doa untuk pandan di kelas ada nggak Bunda? Kalau ngasih pandan berdoa di gelas bismillahirrahmanirrahim ya, naruh ini. Nanti tinggal LOP gitu ya. LOP-nya apa gitu? LOP-nya mau dagangan laris ya. Kemudian mau banyak tamu yang datang, repeat order gitu ya. Kemudian saya mendapatkan ada nilai yang terbaik pada waktu saya tes ya, tes mungkin peningkatan ini ya, apa sih jabatan dan lain-lain kayak gitu kan, yang pegawai negeri ya. Nanti kun fayakun kayak gitu, karena udah energinya itu udah semangat gitu ya. Garamnya disimpan di bawah bantal saat tidur. Bunda, bukan di bawah bantal, jangan. Jadi ada jarak ya, ada jarak antara kasur sama garam. Ada jaraknya gitu. Jadi enggak di bawah bantal, betul enggak gitu. Nah mungkin di kolongnya kayak gitu ya Bunda Eka ya. Jangan di bawah bantal persis gitu. Nanti kan airnya apa ya, kalau gula ada semut gitu ya. Kalau misalnya garam ya ini nanti bisa basah kan. Apalagi kena keringat kita. Ya jadi jangan persis di bawah bantal. Ya jangan persis.
Tapi di situ ada jarak gitu, ada jarak, enggak kemudian nempel sekali di kepala kita, enggak ya, enggak nempel sekali, ada jarak, tapi dekat gitu ya. Ya alhamdulillah. Soalnya belum ada simulasinya ya, contohnya ya. Belum sempat buatnya. Nanti tak buatkan fotonya. Pokoknya intinya di dekat kepala ya, mau di bawah atau di samping kayak gitu ya. Berarti baskomnya ditaruh di kolong tempat tidur, iya, di bawahnya kepala kita gitu. Tetapi usahakan kalau yang dipan ya, apa namanya ya, spring bednya itu rapet banget, itu kan nanti terhalang tuh ya, ininya ya, apa auranya gitu ya, vibrasinya ya. Mending di sampingnya aja Bunda Eka gitu, di sampingnya aja, di samping ya. Kecuali kalau ada aliran bisa keluar kayak gitu kan. Nah nanti mengenai kepala kita ya bagus itu gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya tempat tidurnya pakai yang ini ya, ada cagak gitu ya, ada cagaknya, itu kan berarti kan angin kan bisa leluasa gitu ya, bukan kayak spring bed kan kadang ketutup ya. Nah di situ malah nggak bisa keluar nih aura garam penyembuhnya gitu kan. Nah lebih baiknya kalau seperti itu tertutup, kalau spring bed berarti ada meja kecil aja ditaruh di samping kepala gitu ya. Sip ya, yang Bunda Pita besok terkirim, tenang Bunda Pita, stoknya melimpah ruah. Ya Bun, dicemilin anak saya boleh kan Bun? Siapa nih Bunda? Bunda garamnya dicemilin anak saya nih. Tapi jangan banyak-banyak Bunda dicemilin. Enak ya, Masya Allah, dicemilin. Nanti ini kalau kebanyakan kan bisa di aliran darah Bunda, kurang baik sih, Dede penasaran. Kalau sedikit boleh enggak apa-apa, jangan banyak-banyak ya. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah Bunda Eka Diana, seperti itu ya. Silakan Bunda Pita. Ya, benar yang Jadi yang biasa ini ya, narik job di luar gitu ya, itu nanti keajaibannya banyak pesanan. Banyak pesanan. Iya betul Bunda. Kalau setahu saya terlalu banyak makan garam malah itu kurang bagus juga buat kesehatan. Saya hanya makan garamnya aja gitu ya, bisa menyebabkan hipertensi gitu ya Bunda. Benar, penyumbatan di aliran darah kan gitu. Iya. Ya, harganya Bunda Pita silakan dijelaskan yang tadi Bunda Pita. Ya, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab banyak Bunda ya. Oh banyak ya, di mana? Atas? Di atas. Dari Bunda siapa tadi yang di atas? Nah ini Bunda Indri Astuti ya. Kalau mimpi di tempat yang tidak aku kenal, kadang dengan orang-orang zaman dulu, itu apakah termasuk ada gangguan Bunda? Kalau yang mimpi dengan zaman dulu, karena Bunda siangnya itu bisa jadi apa mendengarkan seperti itu, mendengarkan Anda cerita, ya, kemudian ke bawah alam bawah sadarnya gitu. Akhirnya keluar melalui mimpi. Berarti siangnya memproyeksi, apakah lihat sinetron ya atau baca buku pas seperti itu kayak gitu Bunda. Tapi semua itu Bunda proyeksinya yang terbaik saja. Gini, alhamdulillah saya ketemu manusia purba. Saya ketemu dengan manusia zaman dulu. Wah ya Allah terima kasih, ternyata kayak gitu ya orangnya, kayak gitu aja. Ya kan, nah kan baik kan? Ya, kan baik ya Bunda Pita ya. Seneng kan ketemu zaman dulu. Udah dibuat happy aja gitu. Ya. Tapi kalau ketemunya yang menyeramkan, ya disarankan meludah ke kiri 3 kali. Meludah langsung gitu ya, langsung 3 kali gitu kan, cocok gitu. 3 kali lalu baca ayat kursi. Untuk apa? Menetralkan. Sebenarnya menetralkan di mana? Di kuantumnya kita. Yang waktu yang ini ya, apa namanya, materi di tahajud itu ya, saya pernah kirimkan juga. Kalau misalnya mimpinya itu mimpi buruk itu bagaimana caranya? Mimpinya yang serem-serem lah seperti itu. Karena pada saat mimpi yang serem-serem itulah ada gangguan syaiton itu ya, gangguan syaiton, kemudian kita biar takut. Nah langsung meludah ke kiri 3 kali, ini sarannya Rasulullah gitu ya. Nah Bunda Indri ini di dalam pertanyaannya, Bunda Indri ketakutan enggak Bunda Pita atau happy-happy aja kayak gitu? Kurang dijelaskan itu Bunda. Oh kurang dijelaskan, berarti aman, enggak apa-apa. Aman Bunda. Mimpinya aman.
Ya, ini ada yang mulai bertanya harga garamnya, Bunda. Oh Jadi, ya, silakan. ya, boleh saya spill ya, Bunda ya. Ya, boleh. Jadi ini buat ayah ibu yang mau beli garam rupiahnya. Kita punya 3 kemasan. Yang pertama adalah kemasan 300 gram, kemudian 400 gram, dan yang paling besar 750 gram. Nah, spesial promo launching untuk yang 750 gram harganya adalah Rp99.000. Itu untuk masa promo. Jadi harga normalnya nanti adalah Rp120.000. Kemudian untuk harga garam yang 400 gram spesial promo launching adalah Rp50.000, dan yang 300 gram itu harganya Rp35.000. Nanti setelah promonya selesai. Promonya berapa lama ya Bunda Susan? 1 minggu apa 2 minggu? Kita sih maunya promo terus ya, diskon terus. Kayaknya promo terus. Jadi, kalau mau promo terus, ayah bunda masuk ke grup privat RFF dan LOP. Iya. Dapat harga promo terus ya, harga Rp99.000. Nah, umpama nanti ayah bunda mau jadi resellernya, silahkan nanti dijual di harga normal untuk kemasan besar berarti Rp120.000. Nah, di sana nanti ayah bunda dapat selisih harga sekitar Rp21.000. Nah, lumayan kan kalau jualan 10 bungkus, 10 bungkus udah 210.000. Kalau bisa 100 bungkus sudah dapat 2 juta, wow keren gitu. Nah, silahkan nanti ayah bunda yang mau berafiliasi, mau jual di harga normal gitu kan, mumpung masa promo boleh ambil gitu ya, inden atau nanti mau PO berapa gitu, nanti menghubungi admin Bunda Dina. Kalau untuk kemasan 300 gram masa promo kan 35 ya, nanti ayah bunda bisa jual 45 atau ya seperti itu ya. Jadi kita enak-enak sebenarnya win solution. Apalagi kalau ayah bunda berlatih LOP gitu ya, berlatih di privat RFF LOP, nanti dapat harga promo terus gitu selamanya. Jadi reseller. Ya insya Allah mudah kita dalam Magnet Rezeki kita punya ilmu namanya leverage rezeki ya, faktor kali ya, bagaimana kita bisa mengalihkan rezeki kita dengan orang-orang yang lebih handal gitu. Misalnya Ustadz Nasrullah gitu ya, kayak kami nih Bunda Susan sama saya ya, meleverage rezeki dengan Ustadz Nasrullah supaya kita semuanya mensyiarkan ilmu MR, kemudian meluaskan manfaat gitu kan, memberikan benefit bagi banyak orang gitu. Nah ini adalah sebuah rezeki juga gitu. Saya bisa bertemu dengan ayah bunda semuanya juga wasilah dari ilmu Magnet Rezeki. Nah maka dari itu ya kita berlatihnya mulai sekarang adalah hal-hal yang baik selalu gitu ya. Ayah bunda mau jadi reseller, oke, mau jadi konsumen aja juga boleh gitu. Yang penting ayah bunda semuanya mendapatkan manfaat dari garam tersebut, dan wasilah garam tersebut bisa dipadukan dengan ilmu LOP-nya Magnet Rezeki ya, masuk kuantumnya, kemudian bagaimana ayah bunda bisa menetralisir energi-energi yang kurang baik. Manfaatnya ya satu-satu saya spill lagi manfaatnya. Booster dari garam rupiah itu otomatis nanti akan menipiskan, istilahnya merendahkan atau bungkus permen ini ya, paradox of candy-nya gitu ya Bunda Susan ya. Jadi tumbukan-tumbukan yang akan tantangan-tantangan harian yang akan kita rasakan itu tidak akan seberat masa-masa lalu gitu kan. Karena ini merupakan sebuah booster atau sebuah cambuk gitu ya, istilahnya senjata ya, senjata buat kita, karena energi kita udah dinetralisir setiap hari lewat mandi, lewat di bawah kasur gitu ya, di bawah ranjang tempat tidur atau di dekat kasur kita gitu kan, diiringi lagi ditambah lagi dengan air pandan berdoa gitu kan. Nah nanti energi-energi negatif itu cepat hilang gitu dari diri kita, otomatis nanti paradox of candy-nya juga nggak akan tebel gitu ya. Umpama dapat bungkus permen, kita terima bungkus permen itu langsung lapang, nyaman, ajaib seketika, karena kita udah punya bentengnya dulu gitu, udah punya bentengnya dulu, udah punya senjatanya dulu. Ibaratnya ada musuh nih, kita udah punya pedangnya dulu, mau ngapain dan nggak jadi dekat kan setannya. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita fine ada gitu, nyaman aja gitu dengan menghadapi persoalan. Ibaratnya kan sudah ada pagar goibnya gitu ya, sama dunia kuantumnya itu sudah dipagerin gitu ya. Jadi insya Allah gitu, kalau kita yakin percaya itu akan bekerja ya. Kuncinya tadi saya bilang yakin dan percaya, keajaiban itu ada buat orang yang percaya. Untuk apa ilmu Magnet Rezeki diajarkan?
dipraktekkan. Ya, jadi insya Allah semuanya bisa mempraktekkan mudah lewat wasilah ilmu magnet rezeki. Nah, untuk ayah bunda yang belum masuk ruang RFFLOP, ya ini kita bukan promo, tapi sudah banyak sekali yang testimoni keajaiban. Nanti kita bikin grup khusus, dia boleh grup khusus untuk testimoni keajaiban yang sudah lunas amanah ada, penyakit kanker ya bunda ya pernah gitu disembuhkan, miom ya mengecil sendiri tanpa harus operasi gitu ada, kemudian tiba-tiba lunas amanah 200 juta seketika ada, pokoknya macam-macam keajaibannya. Nah tinggal proyeksinya dari ayah bunda semuanya yang ada di sini mau apa dulu gitu, tapi belum tentu langsung di itu ya kabulkan semuanya ya, tergantung nanti bagaimana cepat kapasitas dari ayah bunda itu mau berlatih gitu ya. Boleh jadi saya LOP-nya adalah pengen umrah, tapi yang dikabulkan saya jadi guru penggerak dulu, jadi kepala sekolah dulu gitu kan. Boleh jadi seperti itu nanti. Tapi tahapan-tahapannya itu pasti akan terjadi semuanya bila ya batasannya adalah biiznillah gitu, Allah sudah ridho sama kita semuanya. Nah itu tadi wasilahnya antara lain kita rajin buka perisai, nah, daun pandan, garam ruqyah, mandi air doa dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah alat untuk mempercepat kita proses buka perisai ya. Salat taubat udah gitu, kadang ada yang curhat ini, bunda kita saya udah salat taubat nih, katanya merawat terumbu karang nih, tapi kenapa saya belum ajaib? Nah ini dia karena kuantumnya belum di booster, belum ada alatnya, belum ada pedangnya. Ibarat mau masak, mau goreng tempe, kita udah punya wajan penggorengan, tapi belum punya sudipnya, gitu kan kurang lengkap gitu. Mau ngambil tahunya yang udah digoreng, tapi belum punya seroknya gitu, gitu ya. Jadi semuanya adalah satu sama terhubung, saling melengkapi satu sama lain gitu. Ini adalah sebuah wasilah buat kita semuanya. Termasuk ada garam, ada daun pandan. Kita juga mungkin bisa ya beli air zam-zam yang udah didoakan di luar sana. Oke, tapi bagaimana cara belajar LOP-nya? Bagaimana cara melepas, merilis kemelekatannya? Udah belum gitu. Kalau kita udah beli air daun pandan, udah beli garam, kita udah mandi, praktek dan lain sebagainya, tapi masih ada kemelekatan dalam hati nih, masih ada dendam, marah, kecewa, dongkol sama orang lain, barusan dimaki-maki sama debt collector, masih marah, masih dendam, nggak dilepaskan, ya belum ajaib gitu. Ya jadi satu paket lengkap gitu, berlatih ilmu RFF, kemudian berlatih ilmu LOP. Nah, untuk Kamis malam ini nih, nanti malam Jumat ya, kita setiap pekan berlatih riadohnya di malam Jumat. Ada jurus spesialnya yang dari Bunda Susan gitu ya. Mohon maaf Bapak-bapak, kita judulnya agak keibuan banget. Jadi judul kajian kita pada malam hari ini adalah besok hari malam Jumat ya, adalah bagaimana cara melepaskan suami agar tidak kecanduan HP gadgetnya gitu ya, biar supaya bapak-bapak itu lebih memperhatikan istrinya. Bukan melepas istrinya tapi melepas HP-nya. Enggak seterusnya. Iya. Nanti bapak pada takut, wah mainanku hilang ini. Enggak, maksudnya biar tetap ada perhatian ke istri kayak gitu ya. Enggak terlalu melekat sama HP gitu ya. Iya gitu. Boleh diperhatiin istrinya, jangan HP-nya mulu gitu. Ya seperti itu ya bapak-bapak, bolehlah gitu supaya atau ilmunya bagaimana. Nah kita berlatih juga nanti bagaimana ilmu kuantumnya, ilmu LOP-nya, bagaimana cara merilisnya dan lain sebagainya. Nah istilahnya setiap malam Jumat itu kita selalu ada ilmu baru, selalu terbarukan bagaimana motivasi kita, karena memang dalam ilmu magnet rezeki kan kita harus senantiasa melatih positive thinking, positive feeling, dan motivasinya itu harus terjaga dengan baik gitu ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Nggak kerasa ya belajarnya asyik banget sampai jam 10 malam. Bunda, ada pertanyaan lagi Bunda? Ada pertanyaan lagi? Iya, lebih lama itu Pak Samsudin ya, lebih lama dengan HP daripada dengan istri. Aduh. Bunda yang di atas, Bunda Indri, ada pertanyaan Bunda? Bunda Indri, Bunda. Kalau Iya. yang beli garam ruqyah bisa masuk grup apa Bun? Kayak gitu. Gimana Bunda?
Semua grup boleh. Semua grup ada gitu ya. Jadi, kalau garam runyahnya aja. Kalau masuk grup RFFLOP nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya boleh japri Bunda Dina atau japri saya atau japri Bunda Susan juga Iya. langsung boleh bagaimana harus kita masuk grup RFFLOP ya. Di sini atau mau ada yang spill ini ya Bunda Akifa, apa Bunda Asmawati, Bunda Maliatun, bagaimana cara masuk grup RFFLOP? Gampang ya Bunda ya, intinya ada melepas kemelekatan. Itu aja sih gitu, berlatih melepas gitu ya. Melepas apa? Kemelekatan, cinta sama harta, korbanin dikit, memuliakan ilmu gitu kan, dengan sedekah investasi buat ilmu ya. Insya Allah bimbingannya gratis selalu, tapi kita bagaimana mau berdonasi untuk melepaskan ya kemelekatan lewat sedekahnya kita untuk ilmu, itu akan balik lagi gitu ya. Coba tanya nih teman-teman yang sudah di RFFLOP, Bunda Waliatun, yang dilepas sama yang didapatkan banyakan mana Bunda? Ya belum dibuka itu Bunda. Mana? Mana Banyak Bunda? mana Bunda? Yang dilepas untuk sedekah ilmu sama yang didapatkan banyakan mana Bunda? Banyak yang didapatkan. Alhamdulillah. Donasinya ya per pekan 25.000 tapi dapatnya bisa sampai 25 juta ada gitu ya. Ada yang 250 juta utangnya lunas gitu. Masya Allah luar biasa. Yang penting adalah bagaimana kemauan kita dan keyakinan. Untuk apa? Selalu apa? Praktek. Untuk apa ilmu magnet rezeki diajarkan? Di Praktek. apa itu dunia kuantum? Satu sama 1000. Ya siap ya, apapun persoalannya selalu wow keren. Wow keren itu apa ya? Wow keren itu adalah saya tidak tahu ini anugerah apa musibah, tapi bagi saya semua takdir Allah itu baik. Jadi wow keren itu melatih positive thinking sama Allah ya. Mau itu kejadian hari ini bagus, mau enggak bagus ya jelas positive thinking terus sama Allah. Siap ya semuanya ya, praktek lebih siap. Terima kasih ya Bunda atas kesediaannya pada malam hari ini hadir menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan tadi dari awal sampai akhir bermanfaat buat ayah Bunda semuanya. Yang penting adalah prakteknya. Semoga kita bisa segera menjadi umat yang ajaib ditolong Allah ya. Buka aura dengan garam ru'yah, buka aura dengan RFFLOP ya. Insya Allah kita bisa ya. Kalau saya bisa, Bunda Susan bisa, ayah Bunda semuanya juga pasti bisa. Awalnya mungkin dipaksa, nanti lama-lama bisa, lalu terbiasa. Setelah terbiasa, insya Allah ajaibnya luar biasa. Oke, terima kasih ayah Bunda ya, waktu dan tempat. Saya kembalikan kepada Bunda Susan untuk penutupan dan doa kafaratul. Ya, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu semua kabar baik dari kami ya. Nah, apabila Bapak Ibu ada yang kemudian berminat gitu ya, wah kepo aku pengen nyicipin Bunda gitu ya, katanya juga tadi putra putrinya Bunda siapa ya, Bunda siapa Eka ya, nyicipin gitu kok enak rasanya gitu. Dicemilin enak katanya gitu ya. Dicemilin sedikit aja gitu ya, karena ini nanti banyak dipakai di luar ya, di luar untuk tubuh kita gitu ya. Tapi si adik ini penasaran pengen nyicipin kayak gitu kan, ternyata enak gitu ya. Nah silakan Bapak Ibu, nanti pemakaiannya adalah untuk mandi ya Bapak Ibu ya, kemudian untuk bisa membersihkan tempat usaha kita atau rumah kita dari energi yang tidak baik dengan cara mengepelnya itu dicampur dengan ada garam rupiah ini. Kayak saya itu di rumah, di toko online sama toko Raffi itu saya memakai ini selalu. Kalau untuk ngepel hanya 1 sendok aja, sedikit aja, 1 sendok kurang mungkin ya, karena kan airnya sedikit ya, ada di itu ya, di ember yang kecil kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu semua, semoga ini menjadikan alat ya, menjadikan alat bantu Bapak Ibu dalam mengembangkan diri gitu ya. Jadi lima magnet rezeki kan sebenarnya mengembangkan diri ya, dari wilayah spiritual gitu ya, dari wilayah kuantum itu tadi. Nanti akan mudah terbantu adanya produk-produk yang memang Allah sudah sediakan. Nah kemudian apabila nanti berminat bisa menghubungi Bunda Dina seperti biasa ya.
admin tercinta kita Bunda Dina yang mulia yang soleha ya. Insya Allah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat karena ini adalah kabar baik, maka saya harus sampaikan ke Bapak Ibu karena orang-orang yang di luaran itu juga sudah kenal ya, sudah mulai pada order, masa si keluarga sendiri tidak saya kabar seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan ya, dan kami saat ini berikan ilmunya, berikan juga ada kabar-kabar baik ini tanpa donasi ya, kita free kayak gitu kan, kita luangkan waktu untuk menjelaskan gitu ya, karena ternyata nyaman sekali dipakai. Bunda Pita aja yang tidak sengaja gitu ya, iya pun saya pakai kayak gitu ya, saya dari rumah terus Bunda Pita biar nyicipin dulu gitu ya, ternyata juga langsung klik kayak gitu ya. Nah insya Allah Bapak Ibu pun juga sama ya, kalau misalnya berminat nanti bisa mencoba, kok enak, lanjut gitu kan ya, sarannya kan seperti itu. Kayak Bapak Ibu ada di RFF LOP kan kayak gitu kan, coba dulu 1 bulan, enak ya, lanjut gitu kan, tambah lagi RMR series, tambah lagi ada ini Zoom infak terbaik, tambah lagi kartu talatain gitu kan, wah akhirnya power, akhirnya bulat dan benar-benar ya menggelinding nih keajaibannya, rezekinya menggelinding datang gitu ya, ketarik ya, ya. Saya bahagia sekali ya Bapak Ibu yang ada di grup privat RFF LOP, banyak sekali keajaibannya ya, saya senang ya, saya bahagia karena berarti istilahnya tugas yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak terpaksa ya, dengan ikhlas, dengan senang kayak gitu, berarti ada manfaatnya Bunda Pita. Nah di situ letak bahagianya ya, bagaimana kita berjuangnya ya untuk menyediakan ada materi-materi yang powerful ya, materi-materi yang bagus kayak gitu ya, dengan penuh variasi agar nanti Bapak Ibu tidak boring masa membahas LOP terus. Kadang kita membahas anak gitu ya, kemudian kadang membahas membahas pasangan hidup, besok ya kita membahas pasangan hidup, tapi bapak-bapak tenang, enggak apa-apa ya, karena apa, demi nanti keutuhan rumah tangga itu juga terjalin gitu ya. Jadi seorang istri ini pengorbanannya sebenarnya powerful ya, untuk suami tercinta gitu ya, untuk apa, untuk bahagianya keluarga tercinta gitu ya. Mungkin mengingatkan Mas untuk HP-nya gitu ya, tapi kalau kita sadar memang suami perlu pegang HP karena tugasnya memang di situ, ya udah kita harus mengerti kayak gitu kan. Misalnya kita kurang sentuhan, kurang apa gitu ya, kurang cas baterai kasih, ya udah kita doakan gitu kan, kita muliakan, nanti lama-lama insya Allah beliau terpanggil ya, kita LOP. Karena besok ya kita simak materinya Kamis malam Jumat ya, untuk bisa harmonisasi dengan suami tercinta bagaimana. Nah nanti suami ya harmonisasi dengan istri tercinta bagaimana, seperti itu ya. Insya Allah bisa diterapkan semua nih suami istri ya. Jadi mungkin yang pegang HP tok itu bukan bapak-bapak Bunda Pita ya, cuma pas aja judulnya seperti itu gitu ya. Nah bisa jadi ibu-ibu juga sering gitu ya lihat HP terus gitu kan. Nah nanti bapak-bapak bisa ambil ilmunya, caranya seperti apa nih untuk bisa menyampaikan tapi dengan cara yang memuliakan dan menyenangkan, untuk bisa lebih erat nih ya jalinannya, ikatan suami istri itu terbaca oleh anak juga menjadi bahagia dan mudah soleh-soleha ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat ya, Masya Allah lebih lama bersama HP jadi ini di atas tadi ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah. Mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita di sini menyampaikan kabar baik ya, dan apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Alhamdulillah dari saya tadi ada insan mulia yang baru aja selesai gitu ya, kemudian nyambung ada di sini di Zoom spesial ini ya malam ini. Alhamdulillah segar bugar Bapak Ibu, alhamdulillah ya, ini semua Allah yang kasih, makanya kita bersyukur sekali. Insya Allah kita kesyukurannya itu kita wujudkan untuk mudah sekali memaafkan ya. Insya Allah kita sudah saling memaafkan dan kita lanjut memohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis. Insya Allah Allah memuliakan kita karena kita mudah sekali buka perisainya. Kita mohon ampun kepada Allah. Mari dengan doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.